buzzer ketahuan. Ya, ini beritanya pemirsa tetap berkenaan dengan tabloid Anies Baswedan. Ya, gambarnya ada Anies Baswedan di depan yang semuanya isinya berkenaan dengan prestasi Anies gitu ya, yang menjadi heboh di hanya satu masjid di Malang, Masjid Al-Amin namanya, ya kan? Tetapi setelah heboh seperti ini, anehnya itu para pengurus masjid tiba-tiba menghilang, ya, saat ditemui wartawan. Ada apa? Kalau memang kasusnya penyebaran tabloid masjid itu memang di dalam masjid atau di situ gitu kan, di Masjid Al-Amin, itu kan pengurusnya mestinya santai saja menjawab, ya, apa yang sebetulnya terjadi. Buktikan dengan foto-foto, buktikan dengan video, ini loh yang seperti ini kejadiannya gitu kan. Nah, setelah berita tentang tabloid yang menyebar di itu kan, kemudian wali kotanya, saya nggak tertarik untuk menyebut namanya gitu kan, marah-marah, ya kan, kayaknya apa begitu, ya kan. Nah, sekarang ketahuan, ya, ini seperti pola ini pemirsa itu banyak sebetulnya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang namanya yang disebut sebagai uh, false flag operation, yaitu operasi bendera palsu, ya, seolah-olah itu adalah pihak lain, tapi kelompoknya sendiri yang memang merancang seperti itu untuk menjudge, ya, bahwa lawannya itu berbuat curang dan lain sebagainya. Sama, ya. Ini model-model begini adalah model-model seperti operasi bendera palsu, ya, yang uh, bikin heboh begitu kan, seolah-olah itu adalah pendukung-pendukung Anies yang menyebarkan tabloid itu dalam masjid gitu kan, dan diberitakan habis-habisan, ya, dibumbui oleh pejabat setempat gitu, atau mungkin pejabat setempat ini nggak ngerti gitu loh. Begitu dilaporin langsung ya terus marah-marah, direkam oleh wartawan, dan setelah itu dikonfirmasi kabur semua. Nggak jelas kan? Nah, yang kayak begini ini adalah fitnah terhadap Anies, ya, yang tampaknya sudah mulai bekerja. Dalam berbagai hal nanti mungkin ada juga orang yang pakai bajunya kaosnya Anies, kemudian marah-marah atau apa, kemudian direkam, setelah itu dibilang kadrun-kadrun atau apa. Ini namanya operasi bendera palsu. Biasa dilakukan oleh orang-orang yang memang, ya, mungkin sejenis komunis, PKI, orang-orang munafik seperti itu, ya. Dia mengabaikan apa yang disebut sebagai kejujuran dan integritas moral itu. Yang sangat penting adalah apa yang dituju itu tercapai. Tetapi rakyat sekarang, pemirsa, itu sudah sangat cerdas, ya. Orang juga mikir, kalau misalnya betul beritanya, ya, bahwa tabloid itu disebarkan di masjid, apalagi sedang sholat orangnya, kan aneh juga. Nggak ada fotonya, nggak ada videonya, ya kan? Hanya komentar seperti itu dan berakhir dengan cara seperti ini. Ya, ini hampir mirip lah operasinya itu seperti Eko Kunta, dipotong-potong video, setelah itu maki-maki, ya. Para buzzer ini tidak menyadari bahwa kelakuannya mereka dengan membuat operasi-operasi bendera palsu di saat sekarang itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu, pemirsa, kemampuan rakyat untuk melakukan konfirmasi itu tidak mudah, ya. Katakanlah, oh, pendukung Anies melakukan ini, itu bisa berhari-hari dan berlama-lama. Tapi sekarang, ya, hampir bisa dikatakan seketika, ya. Begitu ada berita ini langsung didatangi masjid itu, di mana pengurusnya misalnya kan kabur semua, nggak berani menjawab pertanyaan ini. Nah, sudah ketahuan, ya kan, apakah betul itu yang melakukan itu, yang memberitakan itu pengurus itu atau apa, atau pengurusnya takut
ditekan oleh kelompok-kelompok buzzer gitu kan, yang seperti ini akan selalu kejadian. Ya, ya nanti ada banyak operasi-operasi seperti ini, tetapi tampaknya di waktu kita ini, di mana transparansinya sudah sangat kuat, ya, orang dengan mudah itu tahu ini editan apa real, gitu kan. Nah, kecuali kalau video agak susah diedit, gitu kan. Akan ketahuan, ya. Dulu ada orang Anies pidato tapi suaranya berbeda dan ketahuan ternyata yang melakukan buzzer juga, gitu kan. Akhirnya dikonfirmasi mereka memang yang namanya pembohong itu ya pekerjaannya sehari-hari, memang pekerjaannya itu adalah berbuat bohong, ya. Dan ini dilakukan kenapa sampai segitunya? Ya karena takut gitu. Kalau Anies ini betul-betul menjadi pilihan rakyat, dia habisin itu mafia-mafia, ya kan? Habisin itu korupsi-korupsi. Buzzer memang makan dari mana, ya kan? Tidak dari mana-mana kan? Ya, memang dia menghujat, menghina itu untuk itulah dia dibayar itu. Tetapi rakyat itu sudah cerdas. Ya, saat pertanyaan lagi, kenapa sih hanya Masjid Malang saja, Masjid Al-Amin Malang saja yang diedarkan itu tabloid? Kenapa nggak semua masjid? Padahal pengagumnya atau relawannya Anies itu semuanya ada. Kenapa nggak semua masjid? Atau beberapa masjid lah. Kenapa hanya masjid itu? Dan begitu cepatnya orang-orang seperti Guntur Romli apa siapa itu ya, langsung upload begini dengan tulisan politik ayat dan politik mayat, ya. Ini kan luar biasa. Tetapi sekali lagi bahwa publik ini sudah cerdas. Dengan upaya pembusukan seperti ini, yang busuk itu bukan orang yang dibusukkan, tetapi mereka sendiri yang busuk gitu. Para buzzer, bosnya para buzzer yang memang nggak ada prestasinya, banyak maling uang rakyat. Nah, mereka itulah yang saya kira nanti busuk dengan sendirinya karena ketahuan oleh publik itu, ya. Dan Anies Baswedan seperti sekarang ini semakin dijahatin, ya, semakin Pak Anies itu dicintai rakyat, katanya begitu, pemirsa. Ya, ini memang peristiwanya, ya. Di Indonesia taktik tentang operasi bendera palsu itu memang banyak diterapkan di dunia politik. Kalau dulu-dulu banyak dunia militer. Pernah kejadian tuh pemirsa, sengaja sebuah kapal miliknya Amerika itu dibom oleh Amerika itu sendiri. Ya, kabarnya di Amerika Latin kasusnya itu ya. Dibom oleh dibom oleh Amerika Serikat itu sendiri untuk memancing kemarahan publik Amerika. Ya, begitu publik Amerika marah, sudah gitu kan, hajar itu negara yang ngebom kapal kita. Maka militer menyusun anggaran yang banyak dan segera disetujui oleh wakil rakyat. Ya, kemudian disikatlah itu negara. Padahal yang ngebom itu adalah Amerika itu sendiri. Itu juga disebut sebagai operasi bendera palsu. Nah, sekarang begini, dia yang nyebarkan tabloid itu sendiri, atau mungkin dia bayar orang supaya nyebarin itu, dia juga yang membuat berita, ya, untuk menyudutkan lawan politiknya yang memang menakutkan. Nah, dan itu memang biasanya digunakan untuk menjatuhkan lawan politik yang dianggap tidak punya celah kelemahan. Ya, sama seperti Anies Baswedan. Celah kelemahannya di mana coba? Ya kan? Dibawa ke KPK, malah KPK-nya yang belepotan, ya kan? Turun dari pemeriksaan, Anies malah seperti deklarasi bahwa dialah pemimpin masa depan. Coba kalau yang dibawa ke KPK itu orang-orang yang diendos gitu ya, pernah terseret kasus KPK, EKTP misalnya atau apa. Bukan hanya Ganjar ya, tapi yang lain-lain. Menunduk mereka, ya. Nggak mungkin ya kalau ada kasusnya kemudian bisa berjalan dengan tegak. Nah, sama seperti sekarang ini, yang heboh saat ini adalah penyebaran tabloid Anies di sebuah masjid di Malang. Dan kejadian ini sontak menjadi makanan bagi para pembenci Anies.
dan menjadi alasan untuk menghina hingga memfitnah Anies, ya. Jika kita mau membuka pikiran dan akal yang sehat, ya, relawan Anies pasti tidak akan pernah melakukan hal tersebut karena mereka tahu Anies sedang dibidik dan difitnah memainkan politik identitas, ya. Meskipun faktanya justru sosok-sosok di sebelah lah yang getol masuk keluar masjid mendekati ulama demi menggalang dukungan, pakai jilbab kalau perempuannya, ya kan, bawa sedikit amplop untuk diserahkan ke mana itu dulu ada kiai amplop apa-apa istilah yang dikatakan oleh Mano Arfa gitu, Mono Arfa, Suharso Mono Arfa, ya saya tidak tahu persisnya seperti apa, tetapi memang ibaratnya seperti ya kalau mereka memang Kristen dan lain sebagainya, pakai aja pakaian-pakaian Kristen. Apa masalahnya kan? Tetapi mereka sepertinya lebih memilih ya aslinya itu serigala tetapi pakai bulu domba, atau yang lebih lunak ya politik bunglon lah, ya politik bunglon, menyesuaikan keadaan untuk menipu dan menyergap, ya itulah yang biasa terjadi. Dan ini akhirnya ketahuan juga kan, mereka nggak bisa kebohongan nggak bisa sembunyi terus, ya. Dan dalam transparansi seperti sekarang ini mudah sekali orang untuk membuktikan yang sebaliknya. Ini saya kira apa namanya situasi ya, peristiwa tentang operasi bendera palsu itu, dengan arti kata yang lain, dapat dipastikan bahwa kisruh tabloid ini memang sengaja dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi mendiskreditkan Anies Baswedan, ya. Tambahan fakta ini dikemukakan oleh wartaberita.com, ya. Tambahan fakta di lapangan juga berkata demikian, yaitu saat wartawan Time Indonesia mendatangi lokasi penyebaran tabloid Anies Baswedan itu, ya, para pengurus masjid mulai dari ketua takmir maupun sekretaris itu tiba-tiba menghilang. Lalu saat bertemu marbot masjid diketahui bahwa sang marbot tengah sakit, ya. Bayangkan ya pemirsa, artinya kan memang ada wartawan yang melakukan konfirmasi ke Masjid Al-Amin yang ada di Malang ini, ya, yaitu wartawan Times Indonesia mendatangi lokasi penyebaran tabloid Anies Baswedan ini. Para pengurus masjid mulai dari ketua takmir maupun sekretaris tiba-tiba menghilang. Lalu saat bertemu marbot masjid diketahui bahwa sang marbot tengah sakit. Maaf Bapak lagi sakit. Kalau tanya soal itu ke takmir aja. Itu istrinya yang marbot itu, Buyun katanya gitu. Itu Masjid Al-Amin, dan dilacak terus, ya, tak berhenti di situ. Salah satu warga bernama Suroso saat ditemui membenarkan pembagian tabloid Anies Baswedan tersebut. Ia juga mendapatkan usai melakukan sholat Jumat tersebut. Namun saat ditanya soal isi tabloid, ia mengaku tak mau tahu, ya, dan tak mau membaca tabloid tersebut, ya. Banyak, ya, karena ya inilah operasi-operasi bendera palsu kan sebetulnya menjadi takmir, ketua atau sekretaris menjawab kalau masalahnya itu real, itu adalah relawan Anies, gampang sekali, nggak usah kabur gitu loh. Nah kenapa seperti itu? Yaitu ya pemirsa, memang orang sekarang itu habis-habisan, ya, yang benci kepada Anies tentunya untuk mendiskreditkan Anies Baswedan. Tetapi ya kita lihat aja seperti apa juga ketahanan dan ujian yang akan dihadapi oleh Anies itu. Kuat istiqomah apa enggak gitu ya. Nah, kita berharap kuat lah, ya, karena rakyat banyak mengharap dia menjadi pimpinan negeri ini.